Ketika beliau berziarah di kuburan Baqi, Rasul bersabda, "Ra'aitu ikhwani." Aku melihat saudara-saudaraku. Para sahabat mengatakan, "Alasna ikhwanaka, bukankah kami saudara-saudaramu wahai Rasul?" Rasul menjawab, "Kalian adalah sahabat-sahabatku." Saudara-saudaraku itu adalah mereka yang datang nanti di akhir zaman, yang tidak pernah melihatku, beriman dengan risalahku, dan meninggal dalam keadaan mukmin, keadaan Islam. Siapa gerangan mereka tersebut? Ya mudah-mudahan kita semua. Di hari ketiga sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah tinggal di rumah Sayyidatuna Aisyah. Rasul minta izin dengan istri-istrinya agar dalam keadaan sakit tersebut tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Semua mereka setuju. Di hari ketiga sebelum wafat, Rasul mendengar suara-suara di masjid, di Raudhah. Suara yang kelihatannya gelisah sahabat-sahabat. Isyarat Rasul akan meninggalkan dunia yang fana itu sudah ada. Rasul tanya kepada Sayyidatuna Aisyah, apa gerangan yang terjadi? Mereka takut, gelisah, wahai Rasul, engkau akan tinggalkan mereka semua. Rasul katakan, antar aku. Rasul pun berjalan pun tidak sanggup. Tangan di bagian kanan dipikul oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang sebelah kiri Fudail bin Abbas. Semuanya ini adalah misanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diantar sampai di mimbar. Kemudian Rasul duduk di situ, membuka wajahnya, cahaya semuanya. Kemudian Rasul bertanya, apa yang kalian gelisahkan? Apa yang kalian rasakan? Kami semua gelisah, wahai Rasul. Takut engkau meninggalkan kami semua. Jadi para sahabat itu merasakan, mereka sudah merasakan surga sebelum surga di akhirat. Di dunia itu dia merasakan surga karena melihat Rasul sudah bahagia sekali. Anak-anak, yang tua, yang muda, semua itu punya kedekatan khusus. Bahkan hamba sahaya pun yang saat itu merasa dekat pula sama Rasul. Contoh, suatu saat Rasul dari masjid ke rumahnya, ada seorang ibu-ibu hamba sahaya. Kulitnya hitam, mungkin usianya sudah 40 sampai mendekati 50 tahun. Saat itu Rasul ada tamu, tokoh dari salah satu daerah yang akan masuk Islam. Si wanita tua tadi menghadang, mengatakan, ya Rasulullah, majikanku membebaniku di luar kemampuanku. Tolong bicarakan dia, nasihati dia. Ini ada tamu penting yang akan masuk Islam. Ikutilah Rasul. Diikuti si wanita tadi. Sampai tamu tadi yang tokoh besar tadi, dia mengatakan, kalau bukan seorang Rasul dan Nabi tidak punya akhlak semacam ini. Dinasihati coba. Walaupun waktu 45 menit dia nasihati. Nah, di hari ketiga Rasul mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, aku melihat kalian ini seperti aku melihat kalian di padang mahsyar di Nahrul Kautsar. Di Kautsar itu kan kelihatan, tahu Rasul siapa umatnya. Bagaimana membedakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang lain? Seperti ada kuda yang hitam, semuanya ada kuda di sini ya putih, ada cahaya di situ. Cahaya itu dari mana munculnya? Dari wudhu ini. Ini muncul cahaya nanti. Kecuali kali mereka yang wudhunya setahun sekali, itu hilang cahaya. Ada yang wudhunya sholat id aja, itu biasa cahaya muncul terus hilang lagi. Terus Rasul mengatakan, aku melihat kalian seperti melihat di telaga Kautsar. Tidak seorang pun dari kalian yang berbuat baik padaku, aku sudah bayar semuanya. Jadi kalau orang memberikan hadiah pada Rasul pasti dibalas. Kecuali dia sebutkan, kecuali Abu Bakar Siddiq. Aku tidak mampu membalas kebaikan dia, nanti Allah yang akan balas. Contoh apa kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat? Contohnya begini. Di musim panas
ada seorang sahabat Umar bin Khattab keluar, kemudian jumpa dengan Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Radhiyallahu anhu. Kenapa engkau keluar di siang hari ini, wahai Umar? Radhiyallahu anhu. Aku lapar, sejak pagi aku belum makan apa-apa. Dan engkau, wahai Abu Bakar, aku juga dari pagi belum makan apa-apa. Apakah mereka ini orang miskin? Tidak. Yang dia miliki itu dia bagi pada yang lain. Dari kejauhan muncul Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menanyakan, kenapa kalian di siang hari ini ada di luar rumah? Kami sejak pagi belum makan apa-apa, wahai Rasul. Rasul mengatakan, aku juga belum. Ayo kita ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi yang sudah pernah umrah, rumah Abu Ayyub itu dari mimbar mungkin sekitar 50 meter ke bagian setelah imam itu 50 meter. Sekarang sudah dihancurkan. Saya tinggal di kota Madinah kurang lebih 13 tahun lamanya. S1, S2, S3 di Madinah Munawwarah. 13 tahun lah kurang lebih. Sejak usia 18 tahun masuk kuliah, kemudian S1, S2 sampai selesai. Kemudian ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, diketuk pintunya. Yang membukakan pintu istri Abu Ayyub Al-Ansari. Selamat datang untuk Rasul dan sahabat-sahabat Rasul. Aku panggilkan Abu Ayyub. Abu Ayyub ini punya kebun kurma musim panas. Datanglah Abu Ayyub langsung membawa rutop. Minta, tidak menanyakan mereka sudah makan atau belum. Tunggu, hanya setengah jam aku siapkan makan. Ini pelajaran penting untuk kita semua. Kalau ada tetamu ke rumah kita di siang hari, jangan tanya, udah makan atau belum? Jangan. Langsung siapkan makan. Apalagi keluarga dekat, teman dekat. Contoh Nabi Ibrahim juga, ketika datang tamu langsung dia siapkan. Yang datang malaikat, Nabi Ibrahim pun tidak tahu. Disiapkan ketika mereka tidak menyentuh. Jadi malaikat pun kalau Allah tidak jelaskan, dia tidak tahu juga. Nah, Rasul mengatakan, kalau potong kambing yang biasa-biasa saja, setengah jam sudah siap. Karena daging dibakar dan roti cepat. Nah, kalau kita ayam tangkap, ini tangkap ayam berapa menit lagi, perlu waktu juga. Walaupun itu bahasa, saya tadinya berpikir ayam tangkap ini ditangkap dulu ayam, padahal ada juga lah, cuma namanya ayam tangkap. Kemarin kita makan juga enak sekali. Nah, kalau kita banyak puasa itu perlu lama. Tapi kalau daging dengan roti cepatlah setengah jam selesai. Nah, ini yang saya ingin ceritakan di sini. Setelah hidangan siap, Rasul mengatakan kepada istri Abu Ayyub Al-Ansari, antarkan roti ini dengan daging pada putriku Fatimah radhiyallahu anha. Sudah hampir 3 pekan dia tidak pernah makan semacam ini. Coba. Jadi dia tidak hanya berpikir untuk dirinya, dia pikir keluarga, dia pikir umatnya. Kalau kita baca dalam surat Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Kelak Allah akan memberikan kepadamu wahai Muhammad sampai benar-benar engkau akan ridha. Padahal ada bahasa Arab, fatas'adu, engkau bahagia. Allah tidak gunakan fatas'adu, engkau akan bahagia, fatarullah. Apa yang diinginkan oleh Rasul sampai ridha, umatnya semuanya itu yang beriman masuk surga semua. Karena kita tidak paham, tidak mengerti bagaimana kita kenal dengan Allah, dengan Rasulnya. Satu hari lewat, belum tentu 10 kali kita berselawat. Bagaimana kita cinta sama Rasul? Di hari Jumat perbanyaklah selawat padaku. Jumat pun lewat, hanya 10 kali lah berselawat, atau 100 kali. Nah, santri dan santriwati datang hari Jumat, tingkatkan selawat kita. Ketika kita berselawat, yang untung kita. Allah tidak mendapatkan keuntungan, Rasul pun tidak, kita yang untung. Nah, kalau kita cinta kepada Rasul kita, perbanyak salawat. Dan nanti manusia yang berbahagia kelak di akhirat ketika menerima kitabnya, di situ banyak salawat, banyak istighfar. Nah, ini orang bahagia.